Lembah Nahanni terletak di wilayah barat laut Kanada. Lembah ini merupakan cagar alam taman nasional. Namun di sisi lain, di tempat ini muncul beberapa mitos dan misteri aneh sebagai tempat berhantu dan mematikan. Lembah liar terpencil ini bukan hanya tidak ramah karena medannya yang kasar, cuaca ekstrim dan predator, tetapi juga mematikan karena beberapa keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Selama beberapa dekade, banyak pelancong dan penjelajah yang malang telah hilang atau mereka ditemukan mati tanpa kepala. Jumlah mayat tanpa kepala yang ditemukan di Lembah Nahanni membuatnya mendapatkan julukan lembah manusia tanpa kepala. Berkat keindahan alam yang luar biasa, geografisnya yang unik, fitur dan kekayaan flora dan faunanya, Lembah Nahanni telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1978. Bahkan ini adalah salah satu dari tempat lokasi warisan alam pertama yang diberikan status ini. Namun proklamasi yang agung ini tidak membuatnya ramai pengunjung. Karena keterpencilannya, Lembah Nahanni sebagian besar tetap tak tersentuh selama berabad-abad. Lokasi ini merupakan rumah bagi banyak spesies hewan yang beragam, banyak di antaranya adalah predator. Beruang grizzly besar dan serigala kayu adalah karnivora utama di sini dan jarang terlihat orang-orang di alam ini. Secara historis, tanah di sekitar Lembah Nahanni adalah rumah bagi masyarakat suku asli Dene yang tinggal di sini selama berabad-abad. Namun tampaknya mereka tidak pernah tinggal persis di sepanjang sungai Nahanni dan anak-anak sungainya. Sejarah lisan mereka diturunkan dari generasi ke generasi, berbicara tentang suku lain yang tinggal di sana yang disebut suku Naha. Suku prajurit kanibalistik yang hilang secara misterius. Dene menceritakan bahwa Naha adalah suku yang suka berperang, tinggal di pegunungan tinggi dan turun ke dataran rendah untuk menyerang dan membunuh. Mereka menjadi musuh utama masyarakat Dene dan sangat ditakuti oleh mereka. Nama Nahanni sendiri berasal dari bahasa Dene dan berarti sungai tanah orang Naha. Sejarah lisan dan nama itu sendiri sangat penting karena mereka adalah bukti pasti bahwa suku asli yang berbeda pernah tinggal di sini. Namun Dene menyatakan bahwa orang Naha menghilang begitu saja, menghentikan serangan mereka dan menghilang sama sekali. Tidak ada jejak suku Naha yang pernah ditemukan. Selama ini mereka hanya ditemukan dalam cerita. Mungkin mereka bermigrasi ke tempat lain, meninggal karena penyakit, mati, atau hanya tinggal di lembah. Penduduk asli Dene berbicara tentang tempat mengerikan yang tidak dikenal di sana dan hanya sedikit yang pernah memasukinya. Banyak calon penambang ingin menguji nasib dan pergi ke hutan belantara Kanada yang terpencil, terutama Yukon. Tempat ini diketahui mengandung emas di sungai dan tanahnya, dan harta dapat dengan cepat didapat oleh mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkan emas. Dua dari para pencari emas ini memutuskan untuk meninggalkan rute dan lokasi tradisional menuju Yukon, dan sebagai gantinya mencoba peruntungan mereka di Lembah Nahanni. Mereka adalah dua bersaudara keturunan Métis, Willie dan Frank McLeod. Pada tahun 1906 mereka berkano ke hulu untuk mencapai Lembah Nahanni. Dan itulah terakhir kalinya ada orang yang melihat mereka hidup-hidup. Pada tahun 1908, 2 tahun kemudian tim pencari menemukan kerangka mereka dan keduanya tanpa kepala. Sepertinya mereka diserang ketika sedang tidur. Tidak takut dengan rumor misteri kematian McLeod bersaudara, Martin Jorgensen datang dengan membawa banyak persediaan dengan harapan dapat tinggal lebih lama dan mendapatkan lebih banyak emas. Setelah memberi kabar ia menemukan banyak emas, ia menghilang dan ditemukan oleh tim penyelamat tepat di tempat McLeod bersaudara meninggal. Tak jauh berbeda dengan McLeod bersaudara, Martin juga ditemukan meninggal tanpa kepala. Desas-desus mulai menyebar dan banyak teori liar dikemukakan. Beberapa berbicara tentang penambang yang saling bermusuhan membunuh satu sama lain. Namun yang lain menghubungkan kematian itu dengan hewan liar. Sementara beberapa berbicara tentang penduduk asli yang suka berperang meninggalkan mayat tanpa kepala sebagai peringatan bagi pelanggar lainnya.
Hingga saat ini tidak ada satu orang pun yang pernah masuk ke dalam lembah Nahani. Walaupun lembah ini tetap dibuka untuk wisata, namun banyak terdapat papan peringatan agar tidak masuk ke dalam lembah Nahani.